Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen industri dengan materi Material Require Planning atau MRP. Oke, dengan saya dosen pengampunya Fadwa Makfura. Oke, sebelum mulai ke contoh-contoh kasusnya, ada baiknya kalian juga harus tahu apa itu yang disebut MRP ya. Ini adalah perencanaan kebutuhan material. Jadi kalau misalnya di suatu perusahaan itu untuk produksinya kalian tuh butuh apa aja, terutama bahan baku ya. Kita di sini berbicara tentang material. Material di sini adalah bahan baku atau bahan mentah. Nah, maka itu harus direncanakan ya. Nah, di mana ya pengertiannya yaitu suatu perencanaan kebutuhan barang yang sedang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Karena ini harus direncanakan untuk menghindari, delay atau bottleneck. Tujuannya untuk meminimalkan persediaan, jadi supaya, stok barang-barang di gudang juga nggak numpuk ya, jadi barang juga tidak expire. Yang kedua, komitmen yang realistis. Jadi, pelanggan juga percaya dan puas karena barang-barang pesanannya itu tiba sesuai, waktu, kesepakatan. Ketiga, meningkatkan efisiensi kerja produksi agar sesuai dengan jadwal produksi, di mana nanti di sini mesin-mesin juga tidak akan, sebentar-bentar mati, terus nyala gitu ya, karena itu akan makan, di listrik juga dan mesin juga tetap oke. Sebelum menggunakan MRP, perencanaan pengendalian persediaan dan produksi dilakukan juga melalui pendekatan reaktif sebagai berikut. Oke, nah di sini ada yang berdasarkan order atau reorder point policy ya, di mana persediaan secara kontinu diawasi dan pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai pada tingkat yang ditentukan. Oke, jika sebelumnya kalian belajar tentang klasifikasi ABC, nah ya di mana barang itu ada yang tipenya A, di mana A itu, boleh di stoknya itu sedikit ya, untuk barang B stoknya boleh setengah dari persediaan dan kalau C stoknya harus banyak. Nah, sama di sini juga reorder. Jadi barangnya itu harus diawasi dan pengadaannya dilakukan ya, sampai pada tingkatan ditentukan, yaitu sesuai klasifikasi ABC. Yang kedua di sini adalah periodic order. Jadi mengadakan, pemesanan secara periodik, di mana persediaan diawasi dan pada setiap periode tertentu sejumlah barang ditambahkan, agar jumlah persediaan tetap berada pada tingkat persediaan yang telah ditentukan, ya atau target inventory. Sebenarnya ini sama saja dengan ini, cuma kalau ini, benar-benar ketat ya, harus, mengikuti jadwal, kalau di sini hanya mengikuti, pesanan aja, di mana pesanan itu kan jumlahnya, fluktuatif ya, oke. Nah, di sini kalian lihat gambar sistem MRP di mana, perencanaan MRP itu di sini perencanaan kebutuhan material, ini nanti ada hubungan dengan jadwal induk produksi ya. Jadi, misalnya minggu ini produksinya mau bikin apa. Nah, kalau bikinnya misalnya bikin, pakaian maka dilihat dulu di sini, materialnya apa aja. Pastikan kalau kemeja ya pakaian atau kemeja. Itu, kebutuhannya seperti, bahan kain, terus kancing, benang, dan lain-lain. Nah itu nanti, kalian lihat di sini, di stok di gudang, catatan persediaannya ada nggak itu kain, ya, terus kancing-kancing, benang, plastik untuk packing, dan stiker, dan lain-lain ya. Nah setelah itu baru kalian daftar ya barang-barangnya. Kalau di sini ada, berarti di sini tidak perlu dicatat. Nah, kalau barang-barang yang nggak ada di sini, di catatan persediaan, maka kalian bikin daftarnya dan dipesan di sini, rencana pembelian ya. Nah, kalau rencana pembelian sudah ada, maka masuk lagi ke rencana produksi jangka jangka pendek. Ya, maksudnya apa? Eee, Jangka pendek ini yang sesuai order aja gitu. Jadi ya ke depannya nanti saja harus, supaya tidak stok di gudang, semakin banyak. Oke, nah di sini ada lagi yang disebut jadwal induk produksi atau master production schedule ya. Nah ini yang intinya nih, sudah masuk ke, eee
pelaksanaan operasional ya. Oke, kalau tadi kan di slide sebelumnya merencanakan, kebutuhan material yang mau dibikin. Nah, kalau di sini sudah masuk ke, pelaksanaan pembuatannya atau industrinya. Nah, di sini, eee, MPS itu adalah gambaran atas persediaan perencanaan permintaan, peramalan, backlog, suplai penawaran, stok akhir, dan kuantitas yang dijanjikan. Oke, seperti apa itu jadwal induk produksi? Nah, misalnya di sini ada produk A, B, dan C. Misalnya produk A itu semua ini kemeja ya. Misalnya di sini kemeja tangan pendek, nah di sini kemeja tangan panjang, atau di sini kemeja koko yang tidak ada lehernya itu ya. Lehernya itu hanya ya kalian tahu ya. Oke. Nah, contohnya di situ ini produknya ada A, B, C. Nah, di minggu pertama yang kemeja tangan pendek dia ada 70 dan seterusnya sampai minggu ke-8. Ini namanya master, schedule ya atau jadwal induk produksi. Sedangkan yang B, kemeja tangan panjang di minggu ke-1 sampai ke-8 ordernya ada terus, kecuali di minggu ke-6 menurun, 60, 60, 60. Kalau yang tadinya 80 jadi 60. Sedangkan kemeja koko itu di minggu ke-1 kosong, di minggu kedua ada pesanan 100, dan seterusnya ya, sini tergambarkan. Oke, jadi inilah disebut jadwal induk produksi atau master schedule. Oke, lalu, eee, kebutuhannya, bisa kalian gambarkan di sini, ini contoh lain. Nah ini sekarang sudah mulai masuk ke, contoh kasus ya. Misalnya di sini saya akan membuat kursi, ada pesanan kursi ya, di mana, simbol kursinya adalah F ya, F301 ya. Nah ini kursi ya, kursi yang sudah jadi ya, sudah finishing ya. Ini di sini satu, satu itu apa? Maksudnya ini kursinya ya 1 unit, itu di mana nanti kursi ini dia terdiri atas jok, jok kursi, kaki kursi, dan sandaran tangan. Nah, kaki kursinya ini cuma ada satu. Kenapa ada satu? Ya karena modelnya itu model yang memang kakinya sebenarnya ada 4, cuma dia modelnya sudah menyatu gitu. Sudah jadi satu kesatuan ya bentuknya. Di sini saya lupa menggambarkan, bentuk kursinya ya. Jadi kaki kursi itu cuma satu ya, gitu. Jadi dibikin, kalian bayangkan kaki kursinya satu gitu ya. Oke, jadi 4 tapi dibikin jadi satu, saling menempel ya. Oke, lalu jok. Jok kursinya juga cuma ada satu, di mana, simbolnya A315, kalau kaki kursi tadi S311 simbolnya, kaki kursinya satu, jok kursi juga kebutuhannya satu, lalu sandaran tangannya di sini simbolnya P313, sandaran tangannya ada 2, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Oke, lalu selain kaki kursi, jok kursi, dan sandaran tangan, kursi ini juga terdiri atas rangka jok ya, rangka joknya. Jadi joknya itu berhubungan sama ini ya, jok kursinya itu dia ada rangkanya, setelah itu nanti dari rangka dipasangkan, rangkanya ada satu ya dengan kode S322, lalu dipasangkan busa ya, busanya jadi nanti dipasangkan ke rangka joknya, busanya, simbolnya R424 berjumlah satu. Setelah itu nanti, busanya ini sebelum dipasangkan ke rangka jok, busanya ini nanti ada kain joknya. Nah, berarti busanya itu nanti dijahit atas bawah, diselimuti oleh kain dengan logonya simbolnya 425. Oke, jadi ini gambaran dari daftar material untuk pesanan kursi ya, kursi tipe F305. Diingat ya. Nah ini, kenapa saya bikin bertingkat seperti ini, karena, kursi ini kita sebutnya levelnya berada di level 0. Level 0 itu berarti levelnya sudah selesai ya, sudah finishing. Lalu yang kaki kursi, jok kursi, sandaran tangan ini kita sebutnya berada di level 1. Ya, karena apa? Karena, ini dikerjakan setelah level level 2. Jadi sebenarnya yang dikerjakan dari bawah dulu, ya. Jadi untuk di produksinya, di manufakturnya yang dikerjakan level 2 dulu, ya. Yaitu mengerjakan ini dulu rangka jok, ya, busa, jadi kain dijahitkan ke busa, setelah busanya sudah
bungkus kain lalu dipasangkan ke rangka. Ya, setelah itu rangka joknya sudah ditempel dengan busa, dimasukkan ke jok kursi. Nah, jok kursinya nanti dipasangkan kaki lalu dipasang sandaran tangan. Nah, setelah itu selesai. Jadi mohon diingat, ini adalah level 2-nya dan sini level 1 ya, dan ini level 0. Oke, untuk kursi tadi, level 0-nya tadi ya, ini level 0, yaitu ini finishing-nya sudah jadi, di mana unit yang diperlukan hanya 1 ya. Jadi, total tadi itu hanya untuk 1 kursi. Sedangkan untuk level 1-nya tadi saya sudah jelaskan, level 1-nya adalah kaki kursi, sandaran tangan, dan jok ya. Oke. Nah ini, kaki kursinya tadi butuhnya 1, sandaran tangan itu 2, dan joknya 1. Nah untuk di level 2-nya ada, oh ini, turun ke bawah ya. Ini yang betul, ini pasangannya sama ini. Nah di sini di level 2 ada rangka jok, ada busa, ada kain kain jok. Kain joknya tadi butuhnya 2 karena untuk menutupi busa. Lalu busanya setelah udah dibungkus kain, dipasangkan ke rangka jok. Nah rangka joknya kalau sudah jadi, jadilah jok ya, yang nanti dipasangkan ke kursi. Nah setelah itu, selain jok yang dipasangkan atau di-assembling, ada juga sandaran tangan dan kaki kursi. Terakhir jadilah kursinya, finishing good ya. Ini yang kalau udah jadi level 0. Nah, kayak diingat ya, ini level 2-nya ada 3, level 1-nya ada 3. Dan ini kebutuhan-kebutuhan materialnya, yang ada 2 hanya tangan, sandaran tangan kanan kiri sama kain kain jok. Oke, nah di sini proses MRP itu nanti ada teori-teorinya ya, yang untuk kalian isi di tabel. Teori netting. Netting itu adalah menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, juga jumlah persediaan yang ada dan jumlah persediaan yang dialokasikan. Maksudnya jumlah persediaan yang dipindahkan ke divisi lain. Misalnya dari divisi jahit ke divisi assembling atau dari divisi finishing ke divisi packing. Itu namanya dialokasikan. Untuk konversi, kita nyebutnya adalah dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas-kuantitas pesanan. Jadi, misalnya butuhnya, 100, tetapi, pesanannya hanya 90. Nah, jadi nanti 10-nya untuk stok ya. Sedangkan, menempatkan pelepasan pemesanan pada waktu tepat dengan cara menghitung mundur. Jadi, kalau kalian mau bikin barang, waktunya jangan pas-pasan, harus dibikin mundur jadwalnya ya, di produksinya maksudnya. Jadi jangan, waktunya itu pas-pasan mepet. Jadi nanti, kita nggak tahu ada kendala apa di depan, ya entah mesinnya rusak atau bahannya kurang atau operatornya sakit gitu ya. Atau misalnya lagi mati listrik dan lain-lain, kita nggak tahu. Nah, makanya di situ waktunya itu harus dibikin mundur ya. Oke, dengan menghitung waktu tenggang agar memenuhi pesanan komponen yang bersangkutan. Nah, keempat, menjabarkan rencana produksi produk akhir ke kebutuhan kasar untuk komponen-komponennya melalui daftar material. Oke. Wah, berarti adanya di sini. Ini kaki kursi itu S311 ternyata, lap time-nya juga 1 minggu. Maka PO-nya itu ini. Nah, ini P313 ini sandaran tangan. Dipesannya sebanyak 300 unit, datangnya di minggu kedua dan ke-6. Oke. Kita masukkan ke kaki kursi. Kalau tadi kan minggu ketiga sama ke-6 yang sandaran, bukan yang sandaran tangan, yang jok. Yang jok itu PO-nya adanya di minggu ketiga dan ke-6. Sedangkan kaki kursi, PO-nya adanya di minggu ke-4 dan ke-7. Jadi mana yang kalian bikin untuk patokan atau acuan, sebaiknya pilihlah yang paling lama pesanannya. Maksudnya minggu-minggunya jauh dari patokan ini nih. Kalau ini kan masih 1 minggu ya, ini juga dari minggu ke-8 ini,
minggu ke-7. Jadi sebaiknya kalian pilihnya jangan yang ini untuk, level GR, untuk naruh GR di level kedua. Jadi patokannya jangan PO yang ini ya, sama PO yang ini karena minggunya deketan sama ini, minggu ke-8 dan minggu ke-5. Jadi pakailah ya ini nggak bisa dijadikan patokan karena nggak ada PO-nya. Jadi patokan PO yang di minggu, yang di jok, yaitu di minggu ke-3 sebanyak 120 dan minggu ke-6 170 ya. Nah, ini tadi di minggu ke-3 dan ke-6 yaitu 120 dan 170. Loh Bu, kok ini pesanannya nggak 150 atau 100, ini udah nggak lagi, pesanan itu semua sudah tidak mengikuti di awal lagi, tapi mengikuti PO yang level di atasnya dia. Ya, ini kan level 2, berarti ngikuti PO di level 1. Oke, GR-nya sudah selesai ya, ngikuti PO ya. Nah, untuk SR-nya kebetulan dia ada barang datang ya untuk rangka jok untuk part S322 ya, saya nggak ke depan lagi karena kebanyakan, pindah slide-nya. Jadi di sini langsung saya bacakan aja. Ternyata ada barang datang sebanyak 120 ya, dan kebetulan juga di gudang ada stok di tabel OI, order inventory ya, oke. Ini ya. Nah, ini di SR nih. Di SR berdasarkan tabel 5, pesanan datang sebanyak 120 pada minggu ke-1. Nih, 120 pada minggu 1. Nah, lalu di OI, berdasarkan OI atau tabel 6, dia mempunyai stok 80 unit, taruh di sini ya. Maka jika kalian jumlahkan, ini menjadi 200 ya. Setelah itu barangnya disimpan lagi karena belum boleh keluar 200 unit, dan di minggu ketiga, rangka jok ini diminta oleh orang produksi untuk dikerjakan ya. Ternyata barangnya ada lebih kan. Nah, ada kelebihannya sebanyak 80. Nah, setelah itu 80-nya kalian keluarkan lagi di sini ya, keluarkan lagi di sini. Ternyata, eee, ini yang 80 dari sini ya, dioper ke sini langsung ya. Nah, ini kan udah barangnya udah ini nih, udah ada 80 dikeluarkan lagi di gudang kan 80 ya. Tadi ini ke sini, ya ini sisanya 80. Di minggu ke-6 170 butuhnya, sedangkan barang adanya cuma 80, maka kekurangannya adalah 90. 90 dari mana? 170 dikurangi 80, itu adalah kurangan barangnya 90. Maka PO-nya itu, nah ini, PO berdasarkan tabel 4, lead time rangka jok adalah 2 minggu ya, maka mundur, eee, karena barangnya kurang 90, maka mundur 1 minggu, 2 minggu ya, maaf, 1 minggu, 2 minggu, oke. Loh Bu, ini kok cuma ada 1 ya? Ya karena kan di sini dia kelebihan, barangnya kelebihan 80, diambil di sini, jadi kekurangannya aja hanya di order yang kedua ya, oke, kurangnya 90. Oke, ini adalah rangka jok, di level kedua itu ada 3 komponen yaitu rangka jok, busa, dan, kain kain jok. Oke, kita lihat adalah busa. Nah, busa juga sama GR-nya, mengikuti, eee, ini ya, level 1 ya, PO-nya level 1. Tadi adanya di minggu ketiga dan minggu ke-6 ya. Minggu ketiga adalah butuhnya 120 dan 170. Jadi levelnya semua level 0, level 2 itu semua GR-nya sama nih ya, di minggu ketiga dan ke-6 jumlahnya 120 sampai 170, kecuali yang sandaran tangan tadi ya, dia harus dikalikan 2. Nah, kain busa juga nanti dikalikan 2 ya. Oke, kita lihat busanya dulu ya. Nah, ini busanya ini ternyata di SR itu di tabel 5 datang 100 unit pada minggu ke-1. Nah, ternyata ada barang pesanan datang di minggu 1 sebanyak 100 unit. Maka barang langsung dioper ke gudang. Nah, barangnya setelah itu disimpan, ternyata di minggu ketiga diminta 120, tapi karena adanya cuma 100, maka kekurangannya 20. Lalu di minggu ke-6 butuhnya 170, barangnya nggak ada sama sekali, maka tetap keluarnya 170 butuhnya. Nah, PO-nya berdasarkan tabel 4, lead time-nya itu adalah 1 minggu, maka ini mundur 1 minggu, dan ini mundur 1 minggu ya. Oke, ini untuk yang dan untuk kain jok, juga sama ya, GR-nya di minggu ketiga dan ke-6, di mana ini nanti dikalikan 2 karena kain jok ini untuk, eee, menjahit busa atas bawah.
Nah, ini 240 ternyata di tabel yang, eee, ini SR tidak ada barang pesanan kain jok, kosong. Oke, sedangkan di OI itu di tabel 6 ada stoknya 40 ya. Nah, ini 40 stoknya. Di minggu 1 ada barangnya, 40 stoknya, di minggu ke-0, lalu di minggu 1 barangnya disimpan dulu, dan minggu ketiga diminta oleh bagian produksi. Nah, karena adanya cuma 40, maka kekurangannya 200. Dan di minggu ke-6 kekurangannya 340 karena tidak ada stok sama sekali. Dan PO-nya di tabel 4 lead time itu adalah 2 minggu, maka dia mundur lagi 2 minggu nih, mundur 2 minggu ya. Oke, jadi ini udah semua udah selesai ya, jadi masing-masing ini, tabel yang level 0 itu dikasihkan ke orang, delivery, sedangkan level 1 dan level 2 tabelnya dikasihkan ke orang produksi untuk dibuat barangnya. Dan ini rangkuman kebutuhan material dan jadwal pemesanan berdasarkan PO, biasanya ini yang buat nanti, manajer PPIC. PPIC itu adalah Production Planning Inventory Control. Jadi tabel 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 yang tadi saya sebutkan yang level 0, 1, 2 sebanyak 7 tabel itu yang bikin biasanya manajer PPIC. Nah, kalian di sini belajar bagaimana jika seandainya kalian, diposisikan sebagai manajer PPIC ya. Ini baru 1 unit ya, baru bikin kursi, belum bikin yang lain-lainnya. Oke, maka kesimpulannya adalah yang berdasarkan PO dulu ya. Nah, ini yang berdasarkan PO cuma ada 4 ya, yaitu kaki kursi, rangka jok, busa, dan, kain kain jok. Di mana kaki kursi itu, eee PO-nya itu ini yang, eee, make dulu ya, maksudnya tadi kan keterangan tabel awal ada buy, ada make. Maksudnya ada yang beli di luar, ada yang dibuat sendiri. Nah, ini adalah yang dibuat sendiri ya, di mana kaki kursi ini, eee, berdasarkan PO, di PO-nya itu di minggu ke-4 dan ke-7 barangnya ada sebanyak 70 dan 170. Oke, kita lihat ya, kaki kursi. Atau nanti kalian lihat sendiri ya dibuka slide-nya. Sedangkan untuk rangka itu berdasarkan PO, muncul di minggu keempat, butuhnya 90, sedangkan jok dan busa di jok busa itu ada, 2 kali PO-nya di minggu kedua dan kelima, sedangkan kain jok di, minggu ke-1 dan ke-4 dengan kebutuhannya ini ya. Oke, untuk yang maaf tadi yang beli ya, barang-barang yang beli di luar lalu kalian, assembling sendiri, sedangkan ini adalah bikin sendiri, yang bikin sendiri adalah jok sama kursi. Nah, di mana kursi itu, tadi PO-nya itu munculnya di minggu ke-5 dan ke-8, yaitu sebanyak 120 dan 170, dan joknya itu muncul di minggu ke-6 dan minggu ke-3 dan ke-6 ya. Jadi bisa dikatakan, eee, ini minggu ke-5 dan ke-8 itu untuk patokan level 1 dan minggu ke-3 dan ke-6 ini untuk patokan di level kedua ya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Jika memang belum mengerti silakan, hubungi saya langsung ya via WhatsApp. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.